Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada penyelenggara pengajian di malam hari ini. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang kalau belum bersyukur kepada manusia berarti belum dianggap bersyukur kepada Allah. Sehingga saya ucapkan ribuan terima kasih sudah mengundang saya dari Kota Batam. Sebenarnya juga memang ada urusan di Jawa, jadi sekalian ke sini. Dan saya juga bersyukur bisa bertatap muka dengan antum dan antuna sekalian. Masya Allah, sebuah kebahagiaan bisa berjumpa dengan saudaranya di tempat lain. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berjumpa di masjid ini, semoga juga Allah perjumpakan kita bukan hanya di dunia tetapi juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diamanahkan malam ini bicara soal peristiwa-peristiwa setelah kematian. Tentu kita bicara perkara gaib. Artinya perkara gaib itu harus lebih banyak diimani daripada dipikirkan. Karena kalau dipikirkan gak akan sampai ke otak kita. Perkara gaib itu cukup diimani. Makanya Allah ketika di permulaan surah Al-Baqarah ketika menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa di dunia ada yang disebut dengan angan-angan dan ada yang disebut dengan cita-cita. Terkadang ada orang berangan-angan dan bercita-cita ingin jadi dokter, tapi setelah kemudian dia besar tak jadi dokter, jadi pasien pula dia. Ada orang ingin jadi pilot, rupanya tidak jadi pilot kan, jadi penumpang pula. Tapi ada yang betul-betul ketika dia mengejar cita-citanya, ya memang cita-citanya seperti yang dikejar. Artinya yang namanya cita-cita dan angan-angan itu bisa iya, bisa tidak, kecuali kematian.
Kematian itu bukan cita-cita, karena setiap orang pasti mati. Masalah sehebat apapun orang lari dari kematian, pasti kematian itu mengejar dia. Maka kematian itu bukan cita-cita, karena dia bukan cita-cita, artinya kematian itu sebuah kepastian. Makanya dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 3 perkara kenapa kita wajib meyakini bahwa kematian itu pasti ada. Pertama, tadi saya sudah katakan, kematian sebuah kepastian. Yang kedua, datangnya tanpa pemberitahuan. Dan yang ketiga, dia bukan akhir dari sebuah perjalanan. Pertama, kematian itu sebuah kepastian. Siapapun pasti mati. Hatta para nabi dan rasul sudah jauh meninggalkan kita. Bahkan Nabi SAW saja di usia 63 tahun dia sudah meninggal, dan umatnya pun kurang lebih dengan usia nabinya. Kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Maka antum yang sudah 60 tahun ya hati-hati aja, jangan dekat kan gitu ya. Karena kalaupun lewat 70 tahun kata Rasul itu jarang. Ada yang usia 80, 90, tapi kan tak banyak. Umurnya orang itu biasanya 70 tahun itu sudah nggak ada. Karena biasanya umat itu akan disesuaikan dengan usia nabinya kurang lebih. Kalau dulu Nuh itu ya usianya 1000 lebih. Ataupun zamannya Nabi Allah Hud, Nabi Saleh, dan nabi-nabi sebelumnya memang usia mereka ratusan tahun. Tetapi semakin kesini kan bukan hanya umurnya, postur tubuh pun semakin pendek. Maka umur pun disesuaikan dengan postur tubuh. Kalau Adam tuh tubuhnya berapa meter? 60 hasta. 1 hasta itu setengah meter, berarti 30 meter. Kalau antum umroh di Saudi itu ada sepeda Nabi Adam. Padahal di zaman Nabi Adam gak ada sepeda kan? Rupanya di Jogja ada sepeda itu. Hadiah. Mungkin dia berpikir kalau Nabi Adam hidup kayak gitulah sepedanya gitu mungkin ya. Saking gedenya orang itu. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih kan Adam itu diberikan usia berapa tahun? 1000 tahun. Tetapi dari 1000 tahun itu kemudian diberikan kepada umatnya Nabi Allah Daud 40 tahun. Berarti usia Nabi Adam itu 960 tahun. Karena yang 40 diberikan kepada Nabi Daud. Intinya bahwa kematian itu sebuah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oke lah, sekarang kalau kita melihat dunia farmasi, dunia kedokteran semakin hari kan semakin canggih. Boleh jadi mungkin dulu banyak penyakit-penyakit itu dianggap luar biasa, susah untuk disembuhkan. Tapi dengan ditemukan obat-obatan, ditemukan dengan cara-cara untuk mengobati, akhirnya penyakit yang luar biasa dianggap penyakit biasa karena ditemukan obat-obatan. Tapi walaupun secanggih apapun ilmu kedokteran ataupun farmasi atau herbalis atau apapun namanya, tetap kematian itu tidak bisa ditangkal dengan pil, tidak bisa ditangkal dengan operasi. Kalau udah mati, mati. Karena itu sebuah kepastian masalahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan. Ini masalahnya. Kalau seandainya orang mau mati dikasih tahu dulu, besok kau mati, pastikan akan tobat dulu orang. Tapi masalahnya tidak ada satupun manusia yang diberitahu kematiannya kecuali para nabi. Kalau para nabi ya dikasih pilihan.
Mau hidup atau mau terus, kan itu ya. Mau hidup maksudnya mau hidup di dunia dan dipanjangkan usianya, atau milih meninggal. Itu para nabi memang diberikan pilihan. Tapi selain para nabi tidak ada pilihan. Lah karena kematian itu datangnya tanpa pemberitahuan, artinya bahwa kematian itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah rahasiakan? Kenapa tidak dijelaskan saja kematian kita? Di sini letaknya, karena kematian adalah rahasia ilahi. Dan kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita persiapan. Dan sebaik-baik persiapan adalah ketakwaan kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekallah takwa Allah azza wa jalla. Kemudian yang terakhir ini yang kita akan bahas sesuai dengan pembahasan kita, bahwa kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Ada peristiwa-peristiwa setelah kematian. Ini yang saya minta sabar, karena pembahasan ini panjang lebar. Mudah-mudahan saya ngantuk, antum yang tidak ya. Karena kalau kajian panjang biasanya yang ngantuk jemaahnya. Ustaznya semangat. Mudah-mudahan saya duluan ngantuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Ada bahasa di masyarakat, dan saya juga pernah terbaca di koran-koran, atau terkadang terlontarkan orang apabila mengantarkan jenazah itu. Ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Sering mendengar kalimat itu? Ya. Kalimat ini sebenarnya ada benarnya, ada salahnya. Kalau yang dimaksud kalimat ayo kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir, memang jenazah ini seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kalimat itu benar. Tapi kalau jenazah ini adalah orang jahat, orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, kita katakan seperti itu, bukan hanya keliru tapi salah ucapan itu. Di zaman Nabi ada jenazah yang lewat. Apa kata Nabi? Mustarih wa mustarahum minhu. Mustarih wa mustarahum minhu. Kata Nabi SAW, adapun jenazah yang lewat ini bisa saja dia beristirahat dari kepenatan dunia, atau orang lain yang beristirahat dari dia. Sahabat bertanya, Rasul, apa yang disebut dengan mustari dan mustarah minhu itu? Maka Nabi SAW mengatakan, apabila innal abdal mu'min, apabila seorang hamba itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yastari min nasabid dunya wa adha. Berarti jenazah itu betul-betul beristirahat dari kepenatan dunia, dari keperitan dunia, istirahat dia. Jadi ketika dia meninggal sudah tidak akan mikir macam-macam. Memang istirahat betul. Kita kan di dunia kan macam-macam yang dipikirkan. Makanya manusia itu tidak lepas daripada 3 kata: sedih, stres, bingung. Nah, ini manusia tidak lebih dari 3 kata ini kan. Sedih dulu, sedih, stres, bingung. Apa maksudnya? Sedih, mikir sesuatu yang sudah lewat. Mungkin dulunya menjabat, sekarang dah pensiun, mikir, sedih dia kan, karena udah pensiun. Makanya saya aneh, ada polisi atau tentara sudah pensiun masih aja kayak polisi dia. Belum bisa nerima gitu, padahal udah pensiun itu masih mikir, dia masih komandan. Atau stres, mikir yang sedang berlaku, atau bingung, mikir yang akan datang. Itulah manusia. Manusia itu tidak lebih dari 3 kata ini: sedih dari perkara lama, mikir, kemudian stres dengan yang dihadapi, bingung yang akan terjadi. Cemana anak saya, cemana pekerjaan saya, cemana ini, cemana itu, dan macam-macam lah. Tetapi orang mukmin yang meninggal dunia terbebas dari 3-tiganya. Dia tidak akan stres, dia tidak akan sedih, dia tidak akan bingung.
karena dia sudah beristirahat. Itu yang disebut dengan mustarih. Lah kalau yang dimaksud kata-kata ayo kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir, dan itu berlaku pada mustarih, maka ya betul kalimat itu, karena dia beristirahat dari penatnya dunia. Tapi ada orang itu, kata Rasul, wa mustarahu minhu. Mustarah minhu itu bukan dia yang istirahat, orang lain istirahat. Alhamdulillah dia mati, katanya. Coba kalau nggak mati stres kami, katanya. Orang lain yang berterima kasih, kan kapoklah dia, katanya. Lah kata Nabi, ini yang bahaya itu mustarah minhu. Jangan sampai dengan kematian kita itu yang seneng orang. Kan biasanya kalau orang mati kan orang itu sedih. Ini enggak, ketawa. Artinya di sini bahwa baik yang disebut mustari atau mustarah minhu, baik orang yang memang berhenti dari kepenatan dunia atau orang lain yang merasa berhenti dari kepenatannya, tetap semua orang itu pasti akan melewati peristiwa-peristiwa yang disebut dengan peristiwa alam barzakh. Di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu, itu hadis panjang sekali, ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan beberapa kitab sunan, tentang kematian seorang muslim dan kematian orang kafir. Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah. Lah kuburan itu lagi digali dan sedang menggali lahat. Itulah bedanya lahat dengan syak. Kalau orang Islam itu gali kuburan, digali dulu ke bawah, nanti di samping baru digali kecil untuk jenazah. Tapi kalau orang di luar Islam, orang Nasrani, itu biasanya galiannya di tengah. Makanya Rasul mengatakan lahat itu milik kami orang Islam, tapi yang menggali tengah-tengah itu milik mereka, bukan orang Islam. Maka Rasul mengatakan al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Lahat itu milik kami, syak itu milik yang bukan kami, maksudnya di luar daripada Islam. Jadi ketika lahat itu digali, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berceramah, tetapi bukan berkhutbah, ya. Berkhutbah di kuburan tidak boleh, bid'ah hukumnya. Sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, enggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar memberikan nasihat itu boleh. Ya, bukan berkhutbah kayak orang khutbah Jumat, bukan. Hanya memberikan nasihat saja itu dibolehkan. Kalau khutbah enggak boleh. Nasihat, karena Rasul hanya berikan nasihat. Diingatkan tentang kematian. Lah Nabi SAW mengatakan apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka pandangan itu akan mengikuti ruhnya. Di mana ruh seseorang itu keluar dari mulut. Dari mulut ini ruh keluar. Awalnya kan dari jari jemari dulu, naik ke atas sampai ke tenggorokan. Disinilah tempat berkumpulnya ruh di tenggorokan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza balagatit tarab, sampai ketika ruh itu sudah menggumpal di tenggorokan. Apa kata Allah? Wakila man rah, siapa yang bisa meruqyah dia? Maksudnya siapa yang bisa mengobati dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Tidak bisa. Kalau ruh sudah di sini itu tidak bisa ditolong. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yakbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, terputuslah tobat, tidak ada lagi. Lah kata Rasul, ruh itu keluar dari mulutnya. Lah ketika ruh itu keluar, pandangan itu mengikuti ruh. Makanya setiap orang meninggal pasti melotot. Makanya biar tidak menakutkan orang, cepat ditutup seperti ini, supaya orang tidak takut maksudnya. Lah kata Rasul, apabila ruhnya seorang mukmin, maka akan didatangkan pertama malakul maut, dan yang kedua rusulul maut. Jadi malaikat maut itu ketika mencabut nyawa bukan sendirian, tapi ada awan, pembantu-pembantu yang disebut dengan rusulul mauti. Sebagaimana Allah mengatakan tawaffathum rusuluna.
Lah, rasul-rasul kematian itulah, penolong-penolong malaikat maut itulah yang menarik ruh dari jari jemari tangan dan kaki. Lah, ketika ruh di tenggorokan inilah tugasnya malaikat maut. Jadi yang menarik ruh sampai di tenggorokan itu disebut dengan rusulul maut. Lah, ketika ruh di sini, itulah tugas malakul maut, dicabutnya ruh itu. Kemudian sudah, kalau dia ruhnya seorang mukmin, kata Rasul, maka sudah dihamparkan kain kafan dari sorga dengan harum semerbak yang luar biasa. Jadi semata-mata malaikat maut mencabut ruh, langsung diambil oleh rusulul maut, kemudian diletakkan di kain kafan dari sorga. Kemudian ruh itu diangkat ke langit. Lah, ketika ruh ini diangkat ke langit, itu bau harumnya semerbak sampai melintasi langit-langit yang ada di langit sana. Sehingga malaikat-malaikat yang ada di langit mengatakan, ini ruhnya siapa? Maka dikatakan ruhnya fulan ibn fulan. Disebut dengan nama yang paling disukainya di dunia. Makanya kalau ngasih nama jangan sembarang, karena nama ini yang akan disebut di langit. Dalam Islam itu nama sangat diatur. Kata Rasul, sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Berilah nama-nama anak kalian dengan nama-nama dari nama-nama Allah. Menunjukkan apa? Islam itu mengatur nama. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di masa jahiliyah namanya siapa? Abdus Syams, hamba matahari. Kemudian dia masuk Islam. Oleh Nabi dirubah kan, dari Abdus Syamsi menjadi Abdur Rahman ibn Sakhr. Tapi karena suka anak kucing, jadi kalau ngaji itu bawa anak kucing, Hurairah. Kalau kucing garong, Hirrah. Kalau Hurairah itu anak kucing. Sama Sulaiman itu Salman kecil. Kalau Salman kan besar, kalau Sulaiman Salman kecil. Hirrah itu kucing garong, Hurairah itu anak kucing. Jadi dia suka bawa anak kucing. Kata Nabi SAW, ya Abal Hir. Dan riwayat ya Aba Hurairah. Saking sukanya Abu Hurairah dengan kucing, akhirnya Rasul memanggil dengan wahai bapak kucing. Hilang nama aslinya, yang muncul kunyahnya. Namanya kan Abdurrahman tuh. Tapi karena suka kucing, akhirnya dipanggil bapak kucing. Dan Abu Hurairah suka dipanggil dengan kalimat itu. Kenapa? Karena yang ngasih nama Nabi. Coba kalau saya kasih nama antum, antum suka dengan ayam, saya bilang, hei bapak ayam, marah nggak antum? Marah, karena saya ngasih nama. Tapi kalau Nabi yang ngasih nama kan nggak marah. Justru suka kan sahabat itu. Sama dengan Ali. Ali itu ketika bermasalah dengan Fatimah, tidur dia. Ketika bangun, masjid Nabi bukan kayak gini, ini kan cantik masjid ini pakai keramik. Masjid Nabi pakai tanah lah. Jadi kalau terbangun tuh debu semua kan di pundak Ali itu. Apa kata Rasul? Ya Aba Turab kum. Hei bapak tanah, bangun. Kata Ali, demi Allah, panggilan itu lebih aku sukai daripada Ali. Padahal bapak tanah. Tuan takur ya bapak tanah. Banyak tanahnya. Artinya bahwa panggilan-panggilan seperti ini, Islam itu sangat penting, karena nanti saat kita mati itu nama kita disebut. Makanya kalau bisa yang aneh-aneh namanya, hijrahkan saja. Hijrahkan saja namanya. Ada saya itu ketemu orang namanya Hamimah. Jadi saya tanya, Bu, tahu nggak Hamimah itu? Nggak tahu. Itu neraka loh. Gantilah namanya. Jangan nama-nama neraka pula coba. Nama-nama istri Nabi kan banyak. Ganti. Karena nanti nama itu yang akan disebut di langit. Ataupun mungkin ada nama-nama yang tidak berarti, tidak ada arti bagus, segera gantikan. Itu bagian daripada tafaul. Tafaul itu maksudnya mudah-mudahan dengan nama yang baik itu menjadi doa kita seperti nama yang kita sebutkan. Jadi intinya ruh ini kalau sudah naik ke atas, dia dipanggil namanya tuh. Kemudian langit pertama dibuka pintunya, naik langit kedua dibuka pintunya sampai langit ketujuh. Setelah kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah mengatakan kepada ruh tersebut, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi catatannya angkat di tempat yang paling tinggi yang disebut dengan Illiyin. Akhirnya ruhnya dihantar kembali. Ketika dimasukkan ke dalam jasad, disitulah tiba-tiba malaikat Munkar dan Nakir datang, bertanya 3 soalan yang disebut dengan usulu as-salasa. Makanya ada kitab namanya Usul as-salasa. Itu dirangkum dari 3 soalan Munkar dan Nakir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengarang kitab itu rangkuman dari 3 soalan sebenarnya. Man rabbuka, siapa Rabb? Wa ma nabiyuka, siapa nabi? Wa ma dinuka, apa agama? Inilah 3 soalan yang akan ditanya. Maka pelajarilah 3 perkara ini. Pelajari siapa Tuhan kita, pelajari siapa nabi kita, dan pelajari agama kita. 3-tiganya akan ditanya. Lah dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit. Orang-orang yang beriman, maka mereka sanggup menjawab pertanyaan itu dengan mudahnya. Tapi orang-orang fajir, orang-orang fasik, walaupun di dunia dia hafal dengan jawaban itu, tiba-tiba mereka tidak bisa bergerak lisannya. Setiap ditanya siapa Tuhanmu, dia mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Setiap ditanya wa ma nabiyuka, dia mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Setiap ditanya wa ma dinuka, apa agamamu, dia pun sama mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Ketika dia mengatakan tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, dan dia mengatakan fa'altu kama fa'alan nas au qultu kama qalan nas, aku hanya mengamalkan apa yang aku lihat manusia mengamalkan, atau aku mengatakan apa yang dikatakan manusia. Ketika itulah kemudian Allah kirimkan malaikat yang di tangannya gada yang sangat besar, yang kalau dipukulkan gada itu, kata Rasul, di gunung Uhud cukup menghancurkan gunung Uhud itu. Cemana kalau dipukulkan di kepala orang itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu bahwa peristiwa kubur itu ada berapa macam? Ada 4. Orang yang masuk ke dalam kuburan itu akan melewati 4 peristiwa. Dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu dan hadis-hadis yang lainnya. Pertama disebut dengan Dhawtatil Qabri. Dhawtatul Qabri, himpitan kuburan. Semua manusia pasti dihimpit. Tidak saya, tidak antum. Tidak orang yang beriman, tidak orang kafir. Tidak orang baik, tidak orang fajir. Tidak bayi, tidak orang dewasa, tidak orang tua, semua akan terkena himpitan kubur. Bahkan Sa'd bin Rabi. Siapa yang tidak kenal Sa'd bin Rabi? Pemimpin Aus. Satu Aus itu diislamkan sama dia, Sa'd. Dia Islam di tangan siapa? Mus'ab ibn Umair. Dan Mus'ab bin Umair itu sahabat yang pertama kali dikirim berdakwah ke kota Madinah oleh Nabi. Jasanya mengislamkan 2 pemimpin kabilah besar yang kemudian belakangan menjadi Ansor. Pertama pemimpin Khazraj, Sa'd bin Ubadah. Yang kedua pemimpin Aus, Sa'd bin Rabi. Dua-duanya masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Tapi yang menarik dari Sa'd bin Rabi ini, dia mengislamkan 1 kabilah Aus, kecuali 1 tidak mau masuk Islam, namanya Usair. Lah ketika terjadi perang Uhud, semua orang-orang Aus ikut perang kecuali Usairim, karena dia belum masuk Islam ya. Tetapi karena dia melihat kabilahnya ingin berperang, dia muncul hamiyah jahiliyahnya, kesukuannya. Gak apa-apa, saya gak Islam, tapi saya tetap membela suku saya. Datang kepada Rasul, Rasul, libatkan aku dalam jihad, katanya. Kata Rasul, gak bisa, kamu musyrik, kamu masuk Islam dulu, katanya. Gak mau, katanya. Oh, gak bisa orang musyrik, harus masuk Islam dulu. Akhirnya dia pun terpaksa bersyahadat karena membela kabilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian perang mati. Apa kata Rasul? Tahu gak kalian, orang yang tidak pernah sujud atau berruku seumur hidupnya
tapi kematiannya masuk surga dan diletakkan di surga yang paling tinggi. Kata sahabat, siapa wahai Rasul? Itulah Usairim. Usairim. Dia masuk Islam ketika mau perang tuh. Kemudian mati dalam peperangan, langsung mati syahid. Enak kalau kayak gini ya. Gak pernah sujud, gak pernah ruku, sekali mati masuk surga. Itulah Usairim. Yang ingin saya ceritakan adalah Sa'd bin Rabi ini, pemimpin Aus ini, ketika meninggal itu arsy Allah bergetar. Bayangkan arsy Allah bergetar, itu makhluk yang paling besar arsy itu. Bisa bergetar dengan kematian. Bahkan 70.000 malaikat turun mengiringi jenazah. Sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentu Sa'adlah orangnya, tapi dia pun tidak selamat. Sa'ad tidak selamat. Dalam riwayat ada seorang bayi meninggal dunia. Kemudian Rasul mengatakan, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini yang selamat, karena dia tidak punya dosa, tapi dia pun tidak selamat. Dari sini menjadi polemik para ulama, ikhwan. Apa yang dimaksud? Kalau gitu apa bedanya kalau orang mukmin terkena himpitan kuburan, orang kafir terkena himpitan kuburan, orang jahat terkena himpitan kuburan, orang baik tidak terkena himpitan kuburan? Lalu apa bedanya kalau begitu? Lalu kita sholat, puasa, zakat, haji, ngaji seperti ini, nggak ada bedanya dengan orang kafir, sama-sama terkena himpitan. Dari sini kata para ulama akidah, seperti disebutkan dalam Fatwa Lajnah Daimah, Syekh Shalih Fauzan dan yang lain, mengatakan bahwa kalau himpitan kubur itu terjadi kepada orang yang beriman, maka himpitan kubur itu hanya sebagai pelukan seorang ibu kepada anaknya. Karena asal penciptaan manusia kan dari tanah, Adam itu dari tanah, maka kita akan kembali ke tanah seolah-olah tanah itu ibu kita. Jadi kalau kita kembali ke tanah, seolah-olah kita kembali kepada ibu pertiwi kita. Kemudian ibu kita memeluk kita. Tidak mungkin seorang ibu memeluk bayinya akan sakit. Maka himpitan bagi orang-orang yang beriman seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Tidak ada rasa sakit sama sekali. Tetapi hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa himpitan kuburan itu bisa meretakkan tulang, bisa meretakkan persendian, dan dia akan menjerit kesakitan dan tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Itu maksudnya orang-orang kafir dan fajir. Ketika kemudian dihimpit kuburan, maka mereka berteriak-teriak dan tidak ada yang mengetahui suaranya kecuali binatang-binatang itu. Inilah bedanya. Ini peristiwa pertama disebut dengan Ghawtatul Qabri. Lah peristiwa yang kedua itulah disebut dengan fitnatul qabri, fitnah kubur. Fitnah kubur itu artinya su'alul malakaini, pertanyaan dua malaikat. Itu disebut fitnah kubur. Inilah yang ditakutkan Nabi. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa setiap sholat, mau sunnahnya, mau wajibnya sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatis syarri masihid dajjal. Sebagian para ulama ketika mengatakan min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah kematian, maksudnya fitnah kematian di sini adalah fitnatul qabri, fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila diceritakan soal neraka, dia biasa-biasa saja raut wajahnya, nggak ada terpancar sedih, tidak. Tapi kalau cerita kubur langsung menangis Utsman bin Affan. Padahal azab neraka itu kan lebih dahsyat dibandingkan azab kubur kan, karena azab kubur itu hanya azab adana saja, azab yang rendah, azab yang sesungguhnya neraka kan. Tapi kalau Utsman diceritakan soal neraka biasa saja raut wajahnya. Tapi kalau diceritakan kuburan langsung menangis. Sehingga kemudian dikatakan, ya Utsman, ma yubkika ya Utsman, apa yang membuat anda menangis wahai Utsman? Maka Utsman mengatakan, wailakum, celaka kalian,
Ingat, kuburan ini bagi kalian bisa saja menjadi raudun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kalian tahu, kata Utsman, kuburan ini bisa saja menjadi taman-taman yang menuju taman-taman sorga, atau boleh jadi dia adalah lubang yang akan mengantarkan kalian kepada lubang-lubang neraka. Kata Utsman, kalau dia selamat dari kuburan ini, berarti setelahnya pasti akan selamat. Tapi kalau dia tidak selamat dari kuburan ini, maka setelahnya pasti dia akan lebih tidak akan selamat lagi. Jadi yang menentukan akhirat itu kuburan, menurut pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lah, orang-orang yang masuk ke dalam kuburan, mereka akan terkena fitnah kubur. Pertanyaan dua malaikat tadi, kalau dia sanggup menjawab, berarti apa? Masuk pada proses yang ketiga, peristiwa ketiga yang disebut dengan nikmat kubur. Nikmat kubur. Tapi kalau dia tidak sanggup menjawab, berarti masuk pada proses yang keempat, disebut azab kubur. Ikhwatu fiddin, orang yang di dalam kuburan dengan orang yang di atas kuburan itu banyak mana sekarang? Banyak orang yang dikuburkan. Kalau kita jumlah di manusia yang di atas kuburan dengan yang di bawah kuburan, itu masih banyak orang yang ada di bawah kuburan. Coba sejak zaman Nabi Adam dulu mati sampai hari ini, berapa orang yang ditanam di kuburan itu? Kan lebih banyak berarti kan, dengan orang yang hidup di kuburan hari ini di atas kuburan. Dan sudah berapa lama coba orang yang mati sejak zaman Adam sampai hari ini di dalam kuburan itu tidak dikiamat-kiamatkan? Artinya kan mereka masih melalui proses-proses itu. Kalau seandainya kita ini mati hari ini, tahu-tahu kiamatnya 100 tahun lagi, berarti kan 100 tahun kita dalam kuburan itu. Artinya kehidupan kuburan itu jauh lebih panjang dibandingkan hidup di atas kuburan. Tetapi keselamatan di bawah kuburan itu ditentukan oleh kehidupan di atas kuburan. Ingat, keselamatan di kuburan itu ditentukan dengan kehidupan di atas kuburan. Maka mumpung kita ini belum mati, masih diberikan kehidupan, maka adalah kesempatan kita mempersiapkan segalanya untuk setelah kematian kita. Makanya Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya soal takwa, "Ya Ali, apa itu takwa?" Kata Ali, takwa itu terdiri dari 4 kalimat. Yang pertama, al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, berusaha mengamalkan apapun yang diperintahkan Allah. Yang ketiga, kata Ali radhiyallahu an, wal qana'atu bil qalil, merasa qanaah dengan pemberian Allah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Pokoknya selama pemberian Allah itu pasti terbaik, maka saya akan redha dengan pemberian Allah. Dan yang terakhir, wal isti'dad li yaumir rahim, persiapan untuk hari setelah kematian. Jadi tugas kita ini adalah mempersiapkan untuk hari setelah kematian. Ini yang disebut dengan proses setelah kematian yang ada di alam barzakh. Kita masuk pada persoalan yang kedua. Ini yang mungkin lebih panjang lagi masalahnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kiamat dibangkitkan, Nabi SAW mengatakan kiamat tidak mungkin dibangkitkan kecuali harus melewati 10 tanda yang disebut dengan tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar akan berbeda dengan tanda-tanda kiamat kecil, ikhwan. Kalau tanda-tanda kiamat kecil itu kan muncul, tenggelam lama, muncul lagi, tenggelam lama. Tapi kata para ulama, 90% lebih tanda-tanda kiamat kecil yang disabdakan Rasul itu hampir semuanya sudah terjadi. Hanya beberapa persen saja belum terjadi. Tapi kalau seandainya Allah takdirkan kiamat, satu tanda saja dari tanda-tanda kiamat besar muncul, maka tidak mungkin dihentikan. Karena tanda-tanda kiamat besar ini, kalau ini muncul hilang, muncul ini, habis ini hilang, muncul lagi. Ini dia tasalsul modelnya. Kalau sudah satu muncul, terus muncul sampai kiamat. Kalau tanda kiamat kecil kan nggak muncul hilang lagi, muncul hilang lagi.
Kalau tanda kiamat besar satu aja muncul, tidak akan dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Memang kalau kita melihat tanda-tanda 10 ini, hadisnya macam-macam. Ada yang ini duluan, ada yang itu duluan, ada yang ini duluan, ada yang ini duluan. Sehingga tidak bisa kita pastikan mana yang lebih dulu tanda itu muncul. Karena perkara gaib itu tidak bisa kita pastikan secara tertib. Tapi saya menarik dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang dinukilkan Al-Imam At-Tayyibi oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Walaupun kemudian hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat besar ini memang banyak riwayatnya sehingga sulit untuk dipastikan mana satu yang lebih dahulu, tapi kata Imam At-Tayyibi menurut pendapat yang kuat insyaallah dia mengatakan bahwa susunan tanda-tanda kiamat kecil itu dimulai dari muqaddimahnya khurujul mahdi, munculnya al-mahdi. Ini muqaddimahnya. Baru tanda kiamat besar yang pertama khurujud dajjal, munculnya dajjal. Dajjal ini muncul selama 40 hari saja. Tapi satu hari pertama bagikan 1 tahun, satu hari kedua bagikan 1 bulan, satu hari ketiga bagikan 1 pekan, dan satu hari keempat dan seterusnya bagikan hari-hari seperti kita. Maknanya bahwa Dajjal itu akan mengelilingi dunia selama 40 hari, baik di daerah kutub ataupun yang bukan kutub. Sebab kalau daerah kutub kan siangnya lama tuh, kadang-kadang malamnya sedikit, atau sebalik, malamnya lama siangnya sedikit ya. Artinya Dajjal itu semua akan dikelilingi. Satu dunia itu akan tidak ada satupun tempat kecuali dijak Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah saja. Baru setelah khurujud Dajjal turunnya Isa bin Maryam, tugasnya membunuh Dajjal. Setelah Dajjal mati di tangan Isa bin Maryam, maka Isa pun hidup di atas keberkahan. Belum lagi kaum muslim merasakan keberkahan itu, muncul fitnah yang ketiga, khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Baru keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini bukan binatang, dia adalah sama dengan kita, cuman dia adalah makhluk keturunan Yafis putra Nuh alaihi salatu wassalam yang dipenjarakan oleh Dzulqarnain di masa itu. Dan benteng itu tidak mungkin hancur kecuali Allah takdirkan di akhir zaman benteng itu jebol. Mereka keluar dan mereka kaum yang tidak bisa diperangi. Ingat, mereka kaum yang tidak bisa diperangi. Macam mana akan diperangi? Coba ya. Break azan dulu. Alhamdulillah ya. Gak apa-apa sedikit. Kenapa Rasul mengatakan tidak bisa diperangi? Karena jumlahnya terlalu banyak. Satu dari kita 999 dari mereka. Macam mana ngelawannya? Antum melawan satu orang nih, melawan Ya'juj dan Ma'juj 999, kira-kira menang gak? Antum 1 lawan 2 aja kalah antum. Yang dilawan 999, keok lah kita. Itu kenapa Rasul mengatakan kalian kira jihad sudah terhenti? Tidak, kata Rasul. Jihad tidak akan terhenti sampai kalian akan menemui kaum yang tidak bisa dibunuh dan diperangi, kata Rasul. Siapa mereka? Ya'juj wa Ma'juj. Jumlahnya banyak sekali. Satu dari kita 999 dari mereka. Dan mereka semua jadi penghuni neraka. Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang membunuh Ya'juj dan Ma'juj? Azab Allah. Isa berdoa kepada Allah supaya dikirimkan dud, semacam nagaf itu semacam ulat yang kemudian bersarang di tengkuknya, satu mati kayak gardu listrik, mati semua. Ya'juj dan Ma'juj. Baru setelah itu ini tanda-tanda bumi, baru beralih kepada tanda-tanda langit. Apa itu? Yang pertama dukhan, asap tebal. Kemudian yang kedua munculnya matahari dari arah barat. Kemudian yang ketiga munculnya binatang yang keluar dari perut bumi bisa bicara. Itu yang disebut dengan dabatun minal ardh. Ini 3 tanda dari langit. Kemudian 3 tanda balik lagi ke bumi.
munculnya gempa dari arah barat. Kemudian yang kedua munculnya gempa dari arah timur. Kemudian yang ketiga munculnya gempa dari jazirah Arab. Berarti sudah 9 tanda-tanda kiamat besar. Dan terakhir munculnya api dari Aden Yaman, menggiring manusia ke Syam. Dan ketika itu tidak ada yang hidup kecuali orang kafir, karena orang yang beriman akan dicabut nyawanya oleh angin yang sangat dingin yang menerpa setiap ketiak mereka, kemudian ruhnya dicabut, sehingga tidak ada yang hidup kecuali yang kafir. Disitulah Rasul mengatakan, la taqumus sa'a illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali akan menimpa seburuk-buruk manusia. Artinya kiamat pertama, tiupan sangkakala pertama tidak dirasakan orang yang beriman. Yang merasakan kiamat pertama itu adalah orang-orang kafir saja. Orang-orang yang beriman itu hanya merasakan tanda kiamat yang kedua, tiupan sangkakala yang kedua. Itulah baru semua merasakan, mukmin dan kafirnya. Karena itulah disebut dengan hari kebangkitan. Ada 10 proses dari kebangkitan sampai orang masuk surga. Tunggu tanggal mainnya setelah azan. Wallahu a'lam. Silakan azan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas hayya 'alas
Ya, sedikit kita lanjutkan, kita salat Isya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tiupan sangkakala yang pertama Israfil itu tidak dirasakan kecuali orang-orang kafir. Tapi tiupan yang kedua yang disebut dengan tiupan kebangkitan, maka semua manusia akan mengalami. Ketika manusia dibangkitkan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan manusia itu sesuai dengan kondisi mereka di dunia, sama dengan orang mati. Biasanya orang mati itu dia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia biasa beribadah, maka insya Allah akan wafatkan seperti itu. Tapi kalau biasa bermaksiat, maka boleh jadi Allah akan wafatkan juga seperti itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Jauzi ketika menyebutkan dalam kitabnya, jadi ada di zamannya itu seorang pedagang kain, dan dia suka membungakan uang dengan jualan kainnya itu. Dan dia sibukkan sehari-harinya untuk jualan kain sehingga lupa sholat. Allah takdirkan saat kematiannya ditalkinkan kalimatut tauhid la ilaha illallah, tapi tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat dagang. Jangan kau beli sekian, belilah sekian. Kalau kau mau pinjam sekian, bayar sekian. Itu yang keluar sampai Allah wafatkan. Padahal dikatakan la ilaha illallah wa fulan, tidak, itu yang keluar. Bahkan juga disebutkan ada anak muda yang suka catur. Hari-hari catur, zaman dulu kan itu permainan catur, kerambol itu kan zaman dulu ya. Sekarang handphone lah main-mainnya. Ada orang itu main catur lupa waktu. Enggak duhur, enggak asar, enggak maghrib, enggak isya, enggak subuh, pokoknya gara-gara catur. Akhirnya kemudian dia meninggalkan sholat 5 waktu. Saat kematiannya ditalkin, kul ya fulan la ilaha illallah, wahai fulan katakan la ilaha illallah. Rupanya yang keluar bahasa catur, sekak, ster, sekak, terakhir sekaknya itu mati, mati di atas sekak, bayangkan. Artinya orang itu diwafatkan, kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, lihat bagaimana manusia itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Lah sebagaimana manusia diwafatkan sebagaimana kebiasaan, maka orang mati pun dibangkitkan sebagaimana kebiasaan. Kalau dia mati, dia melakukan banyak amal soleh, maka akan dibangkitkan seperti itu. Maka orang dibangkitkan itu ada yang sedang membaca Quran, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang silaturahim, dan begitu seterusnya. Tapi ada juga kebalikan. Orang dibangkitkan itu macam-macam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu disebutkan di beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh pemakan riba. Itu disebutkan dalam Al-Quran, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan alias kesurupan. Jadi nanti kalau pemakan riba itu mati kemudian dibangkitkan oleh Allah, itu kayak orang mabuk nanti. Sebagaimana dia mabuk duit di dunia, Allah buat mabuk otaknya itu ketika dibangkitkan. Dan dunia riba itu subhanallah hari ini, saya pikir riba itu ada di bank saja, di pohon kelapa pun ada riba. Silahkan pinjam dengan bunga sekian, tempel pula di pohon pisang. Bayangkan, riba di pohon pisang ada. Bukan di bank saja sekarang, di mana-mana. Di pagar-pagar rumah pun ada sekarang riba. Ini kan bahaya, ya. Kemudian contoh yang lain, orang sombong. Apa kata Nabi SAW? Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amthali dzar fi suratir rijal, kata Rasul.
Orang-orang sombong itu ketika dibangkitkan dibuat kecil badannya seperti dzar. Dzar itu sebagian ulama hadis mengatakan kanamal, seperti semut. Sementara kiri kanan ini orang besar-besar. Ketika dia harus ke tempat panggilan di padang mahsyar itu dia harus terseok-seok karena takut diinjak orang besar. Ya, karena selama di dunia dia merasa sombong, sekarang Allah kecilkan pada hari kiamat. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalan. Atau contoh yang lain, para pengemis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamrah." Barang siapa yang meminta-minta padahal dia tidak fakir, maka seolah-olah dia memakan bara api, keluar dari mulutnya api ketika dibangkitkan. Ya. Atau contoh yang lain, orang-orang yang poligami dan tidak adil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikkuhuma in." Barang siapa yang memiliki dua istri atau lebih, kemudian cenderung kepada salah satunya, maka pada hari kiamat kelak dia akan berjalan miring. Bayangkan coba, antum jalan miring pakai satu kaki, jangan jauh-jauh 1 kilo aja, kira-kira bisa nggak tuh? Tengkle itu, satu kaki sambil miring. Sementara kita ini nanti padang mahsyar untuk ke tempat panggilan itu entah berapa kilo, entah berapa, Allah tidak menyebutkan. Sambil miring-miring antum jalan. Subhanallah, sebagian. Mikirlah kalau mau poligami. Ya. Kemudian juga contoh umpamanya orang-orang yang mereka bunuh diri. Umpamanya bunuh dirinya dengan makan racun. Maka ketika dibangkitkan dia sedang minum racun. Kalau bunuh dirinya sedang pakai tambang, ya dibangkitkan juga seperti itu. Naudzubillah. Ya. Masyaallah muslimin, dan banyak lagi kondisi-kondisi. Intinya bahwa ketika manusia dibangkitkan itu matahari sudah di atas kepala 1 mil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika menceritakan tentang matahari di atas kepala, seorang rawi hadis, mereka ragu-ragu. Mil itu kan bahasa Arab. Apakah mil itu alat celak? Paling kalau alat celak mungkin 1 jengkal saja. Tapi kalau maksudnya mil itu jarak, ya mungkin oke lah, masih jauh dari kepala kan. Jadi mil dalam bahasa Arab ada 2 bahasa. Mil maksudnya alat bercelak, atau mil itu artinya jarak. Kalau jarak berarti masih jauh dari kepala. Kalau seandainya mil disebutnya untuk celak, berarti cuma 1 jengkalnya di atas kepala. Oke, kita mengambil pendapat mil itu jarak. Sekarang saja ya, logika ikhwan. Kalau seandainya matahari yang kita lihat itu bergeser dari porosnya mendekati ke bumi sedikit saja, apa yang terjadi dengan bumi? Terbakar kan bumi ini. Tapi kalau seandainya matahari itu keluar dari porosnya, menjauh dari bumi saja sedikit, bisa beku bumi ini. Jadi serba salah. Matahari menjauh dari bumi, beku bumi. Matahari mendekat ke bumi, terbakar bumi. Begitulah kekuasaan Allah meletakkan matahari di porosnya sehingga tidak terbakar dan tidak beku. Itu kekuasaan Allah namanya. Tapi pada hari kiamat 1 mil di atas kepala. Makanya wajar keringat bercucuran dan luar biasa pada hari itu, menakutkannya. Lah itulah hari kebangkitan. Ketika kemudian Al-Quran menyebutkan hari kebangkitan itu, Al-Quran membahasakan dengan 2 binatang. Pertama dalam surah Al-Qari'ah, Allah membahasakan dengan laron. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yaqumun naskal farash al-mabsus. Farash itu artinya laron yang berhamburan. Coba lihat laron. Ada listrik, ada laron. Ya. Gimana cara terbang laron itu? Gak ada aturan laron itu terbang. Ditabrak-tabrak kawannya. Nanti tahu-tahu besok itu sudah sayapnya di bawah semua kan? Laron itu tidak peduli karena keinginan mereka bagaimana dia mendekati cahaya. Dia gak peduli kawan disikat dia kawan tuh. Lah pada hari kiamat itu seperti itu manusia. Tabrak sana, tabrak sini ketika dibangkitkan itu. Tapi ada binatang yang kedua yang Allah katakan kal jaradil muntashir, seperti belalang yang berterbangan. Kalau laron berterbangan tidak ada aturan, tapi kalau belalang terbang itu ada aturan. Jadi satu koloni kalau belalang itu pasti kalau kesana semua. Belalang itu kayak gitu kan. Kenapa Al-Quran membahasakan dengan 2 binatang itu, satu laron, satu belalang ketika hari dibangkit itu? Sebagian ulama tafsir mengatakan ketika manusia awal pertama dibangkitkan, itulah kondisinya seperti laron.
Jadi dibangkitkan, lari ke timur, yang dari timur lari ke barat, yang dari barat lari ke selatan. Karena ketika itu bumi sudah tidak sebagaimana sekarang yang kita pijak. Tidak ada maklam, kata Rasul, tidak tahu di mana desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, tidak tahu lagi karena buminya sudah rata terhampar. Ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, semua rata. Semana kita mau tahu rumah kita di mana? Makanya mereka lari ke sana kemari tidak karuan. Sampai ada titik di mana di situ ada suara manusia disuruh kumpul di situ. Nah, itu disebut padang mahsyar. Lah dari situlah mulai mereka berjalan dengan tertib seperti belalang. Nah, ke situ. Itulah bedanya kenapa Quran membahasakan dua binatang. Lah baru setelah itu mereka di satu titik yang disebut dengan padang mahsyar, disitulah mereka menanti syafaat. Menanti syafaat yang melelahkan. Yang sampaikan kalau kita menceritakan di syafaat itu, di mana Nabi SAW menceritakan datang ke Adam, Adam tidak sanggup, datang ke Nuh, Nuh tidak sanggup, datang ke Ibrahim, Ibrahim tidak sanggup, datang kepada Musa, Ibrahim, Musa pun tidak sanggup, datang kepada Isa pun sama. Kata Isa, berangkatlah kepada Nabi kalian Muhammad SAW. Baru Nabi kemudian menghadap Allah ke bawah arsy, kemudian sujud lama. Sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'saka, angkat kepala Muhammad, sal tu'ta, katakan kau didengar. Qul tusma, bicara, aku siap mendengar. Isfa' tu syafa, mintalah syafaat, aku beri syafaat. Lah baru setelah proses syafaat, di sana banyak proses. Ya secara umum saya bacakan aja, ya biar karena juga waktunya sudah mendesak. Pertama, hari dibangkitkan manusia. Kemudian yang kedua, manusia lama berdiri di padang mahsyar. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Tentu ini bagi orang kafir. Bagi orang yang beriman tergantung hisabnya. Kalau hisabnya mudah ya cepat, kalau hisabnya lama ya lama juga di situ. Kemudian yang nomor 3, baru manusia mendapatkan syafaat. Disebut dengan syafaatul uzma, syafaat khusus bagi Nabi SAW. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu yakunul ardul a'mal. Maksudnya ard itu hisab. Kenapa harus ada hisab, ikhwan? Pertama, kalau seandainya tidak ada hisab, maka kehidupan manusia akan hampa. Percuma orang hidup kalau nggak ada hisab. Yang kedua, orang berbuat baik sia-sia. Buat apa sih berbuat baik kalau tidak dihisab? Yang ketiga, manusia yang terdolimi hilang keadilannya. Karena tidak semua orang yang didolimi langsung di-cash balasannya oleh Allah di dunia kan. Nah, dia nanti aja di akhirat nanti. Kalau tidak ada hisab kan kasihan orang yang didolimi jadinya. Kemudian yang keempat, manusia akan merasa aman kalau berbuat jahat. Nggak ada hisab aja kok. Ya. Kemudian juga kalau orang yakin dengan adanya hisab, pasti orang akan beramal terus. Ada hisab masalahnya. Kalau tidak ada hisab, ngapain saya beramal? Ya. Dan boleh jadi kemudian adanya hisab ini, manusia akan terbedakan dengan binatang. Tidak mungkin sama dengan binatang. Kalau tanpa hisab ya sudahlah, kita makan, minum, tidur, macam-macam gitu ya. Ngapain beribadah? Tapi kan ada hisab, ada ibadah. Manusia tidak diciptakan sia-sia. Dan kita lebih bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang ketiga, itu namanya ada hisab. Lah hisab itu ada sifatnya mudah, ada sifatnya sulit. Apa bedanya coba hisab mudah dengan hisab sulit itu? Begini ikhwan, hisab mudah dengan hisab sulit itu, kalau hisabnya mudah, maka kita akan dipanggil oleh Allah. Kemudian kita akan diletakkan di sisi Allah. Kemudian kita akan ditutup aibnya di hadapan manusia. Manusia tidak bisa melihat kita. Disitulah Allah bertanya, bukankah kau sudah melakukan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu? Dia mengatakan ya. Dia mengakui semuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dulu dosamu di dunia kututupi, sekarang ku ampuni kamu. Inilah disebut hisab mudah, hisab yang tidak ada perdebatan. Dia mengakui semua dosanya. Tapi kalau hisabnya sulit, di sini terjadi perdebatan. Kamu maling ya? Enggak. Kata siapa ya Rabb saya maling? Kamu zina ya? Tidak, mana ada saya zina katanya. Kamu mukul orang? Enggak. Kalau sudah main debat, dibilang ini tak ngaku, dibilang itu tak ngaku, disitulah hisabnya sulit. Karena di situ Allah akan datangkan banyak saksi. Allah tahu dia melakukannya, tapi untuk memperkuat dan itu keadilan Allah, Allah datangkan saksi.
bahwa engkau berzina, bahwa engkau mabuk, bahwa engkau berjudi, bahwa engkau menampar orang, engkau melakukan syirik, engkau melakukan bid'ah, engkau melakukan maksiat, didatangkan semua saksinya. Bukan hanya langit, bumi, para malaikat, sampai ke kulit ini jadi saksi. Sehingga badan protes kepada kulit, hei kulit, harusnya kau bela badanmu. Apa kata kulit? Al-Quran mengatakan, antaqan Allah. Tak bisa yang membuat bicara Allah. Allah yang membuat aku bicara, kata kulit. Ketika badan mengatakan, lima syahidtum alaina, kenapa kau jadi saksi untuk badanmu sendiri? Kata kulit, antaqan Allah. Allah yang membuat aku bicara, katanya. Saya bayangkan, gak ada yang bisa ngelak. Kalau sudah kayak gitu, hisabnya sulit tuh. Itu bedanya hisab mudah dengan hisab sulit itu. Kemudian setelah itu baru tatoyur as-suhub. Jadi suhub diterbangkan. Siapa yang mengambil dengan tangan kanannya maka dia beruntung. Siapa yang mengambil dengan tangan kirinya maka dia celaka. Dan lebih celaka lagi kalau sudah mengambil dengan tangan kiri di balik punggungnya pula. Berarti yang mengambil catatan itu 3 kelompok. Satu dengan tangan kanan, satu dengan tangan kiri, satu dengan tangan kiri di balik punggung. Kenapa? Karena manusia terbagi 3, mukmin, kafir, munafik. Ya, mukmin tangan kanan, kafir tangan kiri, munafik tangan kiri ke sebelah punggung. Karena sebahaya-bahaya manusia itu adalah munafik. Munafik itu lebih bahaya dibandingkan orang kafir. Makanya nerakanya paling bawah sendiri dibandingkan orang kafir. Kemudian setelah itu apa yang disebut dengan mizan, timbangan. Ditimbang amal itu. Aisyah radhiyallahu anha satu hari sedang terbaring. Kemudian datang Rasul, dia duduk. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kepalanya di atas pahanya. Dan ingat kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak akan tidur sampai Rasul tidur. Jadi Rasul itu ditaruh di pahanya sampai tidur. Baru kemudian Aisyah tidur. Kebiasaan antum gimana? Paling antum dilempar bantal sama istri, tidur saja. Aku tidur duluan gitu. Jadi jadi Aisyah itu satu hari dia pandang wajah Nabi. Entah kenapa dia sedih, tiba-tiba menangis. Tangisan Aisyah radhiyallahu anha ini akhirnya jatuh persis di pipi Nabi. Sontak aja lah Nabi bangun. Ada apa kok Aisyah ini kok menangis? Dilihatnya Aisyah itu sedang nangis. Kata Rasul, ya Aisyah, lima tabki wa lima du. Kenapa kau menangis dan kenapa kau bisa mencucurkan air mata tumben-tumbennya? Coba, apakah Aisyah mikir rumahnya karena sempit, belum ada gelang di telinga, belum ada kalung, kok belanja gak tambah-tambah? Bukan itu yang dipikirkan Aisyah. Aisyah hanya mengatakan di hadapan Rasul, tadzakartu yaumal qiyamah. Rasul, aku ketika memandang kamu, aku teringat dengan kiamat, katanya. Hal tadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah. Ingatkah engkau dengan aku kelak pada hari kiamat, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Adapun di 3 tempat orang tidak akan ingat siapapun. Kemudian Rasul menyebutkan ketika meniti titian siratal mustaqim, tidak ada yang ingat siapapun kecuali dirinya. Dia hanya berpikir apakah aku bisa jatuh dan masuk ke jahanam ataukah bisa melewatinya sampai ke kotor. Yang kedua, indal mizan. Ketika ditimbang, aku tidak tahu apakah perbuatan baikku lebih berat ataukah perbuatan buruk. Dan ketika tatayyur sub, ketika sub diterbangkan, manusia tidak akan ingat siapapun. Yang ia pikirkan apakah saya bisa mengambil dengan tangan kanan ataukah dengan tangan kiri atau di balik punggung. Jadi ini suasana yang menakutkan, karena orang nggak ingat siapa saja di situ kecuali dirinya sendiri. Maka ini dinamanya proses mizan, tatayyur as-sub. Baru yang ketujuh, pembacaan kitab. Kitab ini ada 2 macam. Ada kitab khusus, memang catatan kita saja. Ada namanya kitab umum, di mana semua umat itu punya catatannya, di mana kita akan disatukan dengan catatan Abu Bakar, catatan Umar, catatan Utsman, catatan Imam Syafi'i, catatan Imam Ahmad. Pokoknya ini ada namanya catatan global. Jadi semua manusia di satu catatan, setiap Rasul dan umatnya dijadikan satu. Tapi ada catatan khusus antara kita dengan Allah saja. Ya. Yang bahaya itu adalah ketika catatan kita dijadikan satu dengan catatan manusia yang lainnya. Di mana Abu Bakar di situ, Umar di situ, Utsman di situ, Ali di situ, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semua ulama di situ. Nanti itu akan dibaca di hadapan manusia. Abu Bakar ini pahalanya, ini pahalanya, ini pahala. Umar ini pahala, ini pahala. Giliran antum
si anu dosa semua, apa nggak malu? Ya. Nah, itu masalahnya, itu catatan global, itu yang membuat kita dipermalukan di hadapan manusia. Dari sini Rasul mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya dia pada hari kiamat. Adapun catatan khusus itu antara kita dengan Allah. Itulah yang disebut dengan dzunub al-khalawat. Catatan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Ini bahaya. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang menghadap Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama, tapi dihancurkan dengan dosa yang tidak terang-terangan yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka hindari dosa yang tidak terang-terangan itu. Kalau bisa hari ini kita melakukan dosa yang tidak terang-terangan, hari ini lakukan juga amal yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Entah berzikir, bertasbih, berdoa, yang penting balance, ya. Kita hari ini nonton handphone, entah apa yang ditonton di situ, entah aurat, entah apa, orang nggak tahu kan? Itu namanya dosa khalawat namanya. Ya. Kalau habis nonton pemanya YouTube atau apa, cepat istighfar. Kan tadi kita berdosa tidak ada yang tahu kecuali Allah kan? Sekarang istighfar, jangan ada yang tahu kecuali kita dengan Allah juga. Buat kayak gitu setiap hari, supaya nggak hilang pahala kita. Ya. Nah, ini kembali itu kemudian disebut proses namanya pembacaan kita. Ya. Baru setelah pembacaan kita selesai semuanya, baru di situ titian siratul mustaqim akan dibentangkan. Disitulah langit akan digelapkan. Semua orang kafir langsung masuk neraka dan tidak mungkin melewati titian. Hanya mukmin dan munafik saja. Kenapa munafik kok bisa dilewatkan? Supaya Allah Subhanahu wa taala membalas sebagaimana di dunia mereka menipu Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sekarang mereka akan ditipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman saat melintasi titian itu. Tetapi mereka tidak akan sampai. Hanya orang-orang yang beriman yang sampai di ujung kontol. Baru setelah itu ada pintu-pintu surga. Ada yang mengatakan kontol ini tempat penghisaban terakhir dengan cara kisos. Hanya orang yang beriman dengan yang beriman saja. Tapi kalau zalimnya orang beriman dengan orang kafir, orang yang beriman dengan binatang, atau orang kafir dengan orang kafir, itu terjadi sebelum titian. Tapi setelah titian itu khusus orang-orang yang beriman dengan yang beriman saja, yang disebut dengan hadis muflis, hadisnya orang bangkrut. Kata Rasul, nanti pada hari kiamat ada orang membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, dan pahala-pahala yang lainnya. Tapi satu sisi mencela orang, menghina orang, mengambil hak orang, memukul orang, mengambil darah orang. Akhirnya orang yang zalim dan yang dizalimi akan dipertemukan itu. Hei, dulu kau zalim sama saya. Sekarang mana pahalamu? Ini pahalaku. Datang lagi, kau juga zalim sama saya, mana pahalamu? Akhirnya tiap hari diambil di pahalanya, habis ludes pahalanya. Tapi yang dizalimi masih datang. Kau juga zalim sama saya, mana pahalamu? Nggak ada, habis katanya. Oh, nggak apa-apa, tapi aku punya dosa, ambillah dosaku katanya. Pahalanya habis, dosa orang ditanggung. Itu namanya bangkrut. Kalau di dunia usaha itu habis modal, hutang pula banyak. Itulah orang bangkrut namanya. Ya. Itu hadis muflis namanya. Baru disitulah ada pintu-pintu surga. Pintu surga ada berapa? 8. Pintu neraka ada berapa? 7. Kenapa ini dibedakan? Kenapa nggak sama-sama 7 saja? Kenapa pintu surga dilebihkan 1? Kata ulama, ketika pintu surga dilebihkan 1, ingin menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Sehebat apapun orang berbuat dosa, kalau datang kepada Allah dengan meminta ampunan dan tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan datang dengan seberat ampunan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis qudsi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Kalau ada tanya jawab silakan tanya jawab, atau langsung sholat isya, terserah. Gimana ini ketua takmirnya? Sholat isya dulu. Sholat isya habis itu pulang. Ya. Oke, habis isya tanya jawab boleh. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.